teman-teman. Aku Cahaya Kamila Zahra yang biasa kalian sapa dengan Caca. Aku dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di video ini mungkin akan sedikit berbeda dari video-video aku yang ada di platform lain. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang kepemimpinan yang menurut aku cukup monumental buat aku, yaitu saat aku dipercaya menjadi wakil ketua dalam sebuah organisasi dan juga pernah menjadi ketua dalam satu kegiatan selama masa kepengurusan. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem yang diampu oleh Ibu Dr. R.R. Vita Nurlatif, SKM MKes. So, let's telling the story. Waktu pertama kali aku dipercaya menjadi wakil ketua dalam sebuah organisasi, perasaanku campur aduk. Di satu sisi aku merasa senang dan bangga, tapi di sisi lain aku juga mikir, ini aku beneran bisa nggak ya? Soalnya jujur aja, posisi wakil ketua itu sebenarnya kelihatannya nggak terlalu kelihatan, tapi memiliki tanggung jawab yang kerasa banget. Sebagai wakil ketua, aku sering banget berada di posisi tengah-tengah. Harus bisa support ketua, tapi harus tetap bisa dekat dengan anggota. Kadang jadi pendengar, kadang jadi penengah, dan kadang juga harus ikut mengambil keputusan. But at some point, aku ngerasa capek, karena nggak semua orang ngerti apa yang aku kerjain di balik layar. Tapi dari situ, aku belajar satu hal yang sangat penting, bahwa leadership is not always being in the spotlight. Justru dari peran wakil ketua itu, aku belajar arti tanggung jawab, arti kesabaran, belajar komunikasi, dan selalu belajar bersikap tenang walaupun di situasi yang tidak selalu ideal. Dan buat aku itu pengalaman yang simple tapi meaningful. Karena dari sanalah aku mulai ngerasa benar-benar belajar jadi pemimpin, aku bisa tumbuh, aku bisa diterima, dan aku ngerasa hangat. Momen yang paling aku ingat selama kepengurusan ini ketika aku dipercaya menjadi ketua dalam sebuah kegiatan. Karena jujur aja posisi ketua itu beda rasanya. Kalau sebelumnya sebagai wakil ketua aku masih bisa berbagi beban, di sini aku sadar the responsibility is on me. Mulai dari hal-hal kecil sampai keputusan besar, semuanya harus aku pikirin. Dan di situ aku ngerasain tekanan yang sebelumnya belum pernah aku rasain. Ada hari-hari di mana semuanya kelihatan lancar, tapi ada juga momen di mana rencana nggak berjalan sesuai ekspektasi. Tim capek, waktu mepet, dan komunikasi sempat nggak sejalan. Di titik itu aku belajar bahwa jadi seorang ketua itu nggak cuma ngasih arahan, tapi belajar memahami perasaan tim dan diri sendiri. I realized that being a leader means being ready to stand in front when the things go wrong and stand behind when the teams need support. Pengalaman ini sangat sederhana tapi berkesan banget buat aku. Karena dari situ aku mulai paham bahwa kepemimpinan itu bukan tentang tampil paling depan, tapi tentang hadir dan bertanggung jawab. Dari pengalaman aku menjadi wakil ketua dan ketua di satu kegiatan, dari situ aku mulai belajar satu hal penting, bahwa ngadepin masalah itu nggak bisa dilihat dari satu titik aja. Awalnya kalau ada masalah, pasti refleksnya mikirnya kayak gini, ini siapa sih yang salah? Tapi lama-lama aku ngerasa, kok capek ya kalau mikirnya kayak gitu terus. Nah, terus aku mikir ulang nih, mungkin masalahnya bukan di orangnya, tapi di alur kerjanya. Bisa jadi pembagian tugasnya yang belum jelas, kurang komunikasi, dan ekspektasinya yang berbeda-beda. That's when I start to understand about system thinking. Buat aku, berpikir sistem itu adalah melihat masalah dari big picture, bukan dari satu kejadian atau dari satu orang aja. Misalnya nih, kalau ada anggota yang kelihatannya kurang aktif, aku nggak bisa langsung ngejudge orangnya. Mungkin apakah dari komunikasinya yang kurang, atau dia belum paham dengan kinerjanya, atau workload-nya terlalu berat. And honestly, banyak sekali masalah yang kelihatan lebih masuk akal kalau kita stop blaming people and start fixing the system. Dari situ aku belajar bahwa leader itu bukan yang paling galak atau yang paling dominan, tapi yang bisa bikin sistem kerja yang lebih sehat dan nyaman. Because in the end,
When the system works, the team works. Dari semua proses yang aku jalanin, aku sadar kalau kepemimpinan itu bukan cuman soal jabatan dan bukan cuman soal posisi. Hal pertama yang aku pelajarin adalah tanggung jawab. Bukan cuman bertanggung jawab ke hasil akhir, tapi juga bertanggung jawab dalam prosesnya. Because being a leader means you're ready to take responsibility even when things don't go as planned. Kedua, aku belajar tentang empati. Aku sadar setiap orang di tim punya cerita, punya cara kerja, dan punya batasannya masing-masing. And sometimes the best thing a leader can do is listen. Yang ketiga, komunikasi itu sangat penting. Banyak masalah yang sebenarnya cepat selesai kalau emang dari awal kita mau ngobrol. Clear communication build trust, and trust build a strong teams. Selanjutnya, aku belajar lebih fleksibel dan adaptif. Karena saat aku menjadi wakil ketua, aku belajar mendukung. Dan saat aku menjadi ketua satu kegiatan, aku belajar memimpin. Different roles, different lessons. Dan yang paling berkesan buat aku belajar bahwa pemimpin itu gak harus yang kelihatan paling kuat. It's okay to feel tired, and it's okay to ask for help. Karena dari situ kita belajar menjadi manusia yang lebih bijak dan memimpin. Akhir kata, aku cuma mau bilang kalau semua pengalaman aku ini benar-benar ngajarin aku satu hal penting. Leadership is a journey, not a destination. Kita mungkin gak langsung jadi pemimpin yang sempurna, tapi selama kita mau belajar, mau dengerin orang lain, dan mau bertanggung jawab, itu merupakan langkah besar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Semoga cerita yang aku share ini bisa menjadi small reminder untuk kita semua bahwa setiap peran, sekecil apapun peran itu memiliki arti dan setiap proses selalu ada pelajarannya. Thank you for taking your time to watch this video. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi reflection and motivation buat teman-teman semua. Dan semoga selalu berpayung oleh Tuhan. Bye-bye.